Pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu kebangsaan. Ketiga, kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 34 Kaur. Yang keempat, penyampaian singkat materi implementasi kurikulum merdeka. Yang kelima, acara inti simulasi penggunaan seri belajar yang bertopik proyek penguatan profil Pancasila. Yang keenam, penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk lebih hikmat acara kita pada pagi hari menjelang siang ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada hari ini berjalan dengan baik. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu sekalian dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Semangatlah Bapak Ibu, bersyukurlah kita mempunyai guru yang ikut dipanggil dalam rangka simulasi penggunaan seri belajar ini. Mungkin itu saja kata sambutan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutnya. Acara selanjutnya penyampaian singkat tentang materi implementasi kurikulum merdeka pada Ibu Mega Herlena SPD. Waktunya kami persilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 34 Kaur, rekan-rekan guru sekalian, juga saya banggakan kita selalu bersyukur atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat beliaulah kita bisa berkumpul di lokasi ini atau di kantor ini untuk mengikuti atau mengulas tentang IKM pada simulasi penggunaan seri belajar, serta kita selalu mengaturkan salawat serta salam pada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita bisa menikmati alam yang secanggih ini. Bapak Ibu kawan-kawan sekalian, kita hari ini akan mengimbaskan ya apa yang kami dapat kemarin besertakan saya Ibu Neni 2 hari tentang masih mengulasi tentang IKM implementasi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini memang sebenarnya dibuat oleh pemerintah, ditentukan oleh pemerintah, tetapi masih kita tergantung dengan sekolah masing-masing, tergantung dengan letak sekolah masing-masing. Itu kita sesuaikan, ibaratnya kita yang memanipulasi. Kalau penentunya memang dari pemerintah. Jadi IKM ini, maaf ya teman-teman sekalian, kita ini sebenarnya sama-sama belajar, bukan menggurui. Sama-sama belajar, kita saling support, saling mengisi. Di mana ada kekurangan, ada kelebihan, kita saling mengisi. Selanjutnya, nah tentang IKM ini kemarin, kami mengulasi ada tiga hal ya. Yang pertama CP, yaitu capaian pembelajaran. Yang kedua tentang pembelajaran terdiferensiasi. Yang ketiga tentang proyek penguatan profil Pancasila, yaitu P5.
Yang kita ambil hari ini sepertinya yang P5 ya, proyek penguatan profil Pancasila. Kalau kita akan bahas semua itu membutuhkan waktu yang agak lama. Makanya dari itu kita ambil cuma yang terakhir. Kita memaparkan masalah P5. Nah, untuk itu Ibu Eni yang nanti yang akan menyampaikan, mungkin saya juga membantu untuk Ibu Eni. Mungkin harapan kami kawan-kawan sekalian bisa mengikuti acara kita ini. Ya tadi jangan pula tergantung dengan kami berdua sepertinya, karena kita sama-sama belajar. Mungkin sampai di sini penyampaian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada yang ya, ada 3 pertanyaan ya. Yang kedua, hal apa yang bisa dilakukan untuk membantu sekolah mempersiapkan penerapan proyek? Menurut Bapak Ibu, hal apa saja yang bisa dilakukan untuk membantu sekolah mempersiapkan penerapan proyek? Menurut logika kita saat ini, menurut pengetahuan kita saat ini. Yang kena tadi yang pink nih ya. Apa bahasanya berat kali kan? Kemudian ini ya, dalam proyek profil ini apa yang Bapak Ibu masih bingung? Pengen tahu? Nah, apa? Kita nak menentukan tema proyek kita kemarin itu apa kuda yang awak ini kan pertimbangkan itu pertama kan I don't know. Sudah, semuanya sudah menempel. Soalnya maksudnya pasang. I don't know. Nggak masuk aku. Belum tahu saya memang ya. Gimana caranya? Aku I don't know. Sudah Pak? Ya. Nah, identifikasi setelah berunding, apa sarana yang disiapkan, fasilitas yang dibutuhkan, begitu bermitra dengan sama. Salah bukan, salahnya Berupa gambar terus ada ilustrasinya. Boleh. Ide karya kalian sendiri. Tentang kelima. Halo, kelompok kecil. Putih, kelima putih itu ada deh. Kalau tidak ada, apa? Yang B, identifikasi isu apa yang sekolah sedang hadapi. Masalah sampah, apa masalah yang sekolah besar. Minuman yang menggunakan minuman. Nah, dari persiapannya dimensi. dimensi itu maksudnya apa ya? Dimensi apa saja ya? Berapa kali nilai Pemikirannya. Coba lah, yang ini gersang-gersang. Kalau ke gersang, banyak debu misalkan itu kan itu. Anak tadi prosesnya. Yang kita ambil gotong royong, Boleh lebih. Bhinneka Tunggal Ika, Boleh. Bineka Global. Sudah itu apa pupuk, tanah yang gembur dan pupuk kan itu. Tanah yang gembur. Pupuk anda. Adakah dimensi yang perlu ditingkatkan? Udah langsung apa sekarang? Dimensi apa langsung sudah?
Dimensi itu di sebelah situ Dimensi kan dia. apa? Bukan tentang memanfaat. Boleh katanya minat di Google, minat di YouTube, agak ngimba-ngimba dikit boleh. Pakai ATM atau boleh gitu. Sini kayaknya ada kopinya. Minta ganti. Minta ganti. Bekasnya terus kerjasama. Tadi apa? Buatlah di situ kreatif, kerjasama. Buatlah tambah-tambahkan. Alangkah baiknya kalau misalkan itu kan ada namanya kantin sekolah, ya. Jadi walaupun bagaimana saja gambarnya, ya adalah kakinya, atapnya. Jadi itu cuma bentuknya itu struktur apa poin-poin ininya saja. Jadi untuk memperjelas ini loh anak-anak kantin sekolah kita ini. Seperti itu. Dan kalau untuk ini nyatanya itu kantin sekolah kita di pojok sana seperti itu. Jadi alangkah baiknya untuk dilengkapi. Sebenarnya sudah bagus, sangat bagus ya, sudah nyambung dengan tema gaya hidup berkelanjutan ya, pemanfaatan. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 telah mempresentasikan hasil kerja. Ajukan member ini yang mempresentasikan bahasa Inggris. Kalian paling cantik-cantik. Halo, tes. Ibu-ibu, bapak-ibu, mohon perhatiannya sebentar. Halo, mohon perhatiannya. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami, ya. Perkenalkan terlebih dahulu dari kelompok 3. Yang pertama Ibu Halifah Sarinopianti. Yang kedua Yang kedua Ibu Lucy. Yang ketiga Ibu Betty Frica. Yang keempat Ibu Fitri, saya sendiri. Yang kelima Ibu Burmaina. Yang keenam Ibu Golda. Ya, baik Bapak Ibu, mohon perhatiannya sebentar. Di sini kami mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan, yaitu penghijauan. Ya. Penghijauan aneka Ya Bapak Ibu, di sini terlebih dahulu kami mengadakan diskusi di kelompok kami. Ini ada gambar kursi, meja bundar, kami lagi diskusi. Ya, yang pertama ini, ya. Ibu si Golda nanya, Ibu yang Lucy nanya, sepertinya sekolah kita ini butuh penghijauan, kata Ibu yang Lucy. Jawabnya si Ibu Golda, oh iya, tersangkali lah, kata si Ibu Golda. Kemudian dijawab lagi saya, Bu Betty, kita harus membuat lingkungan kita menjadi asri, katanya, supaya indah, sejuk, ya. Kemudian dijawabnya sama si Ibu Umut, oke, melihat dari masukan kawan-kawan, bagaimana kalau kita simpulkan saja tema P5 kita, yaitu gaya hidup berkelanjutan, yaitu penghijauan. Di sini Bapak Ibu pada bagian gambar kedua di sini, pertama ya, sekolah ini kelihatan gersang sekali, banyak sampah berserakan, kemudian pohonnya sudah pada tumbang. Akhirnya pas matahari terbit di kelas terasa panas, lingkungan pun gersang, sehingga pada saat panas itu debu berterbangan, ya. Akhirnya terdampaklah penyakit flu, ya, bagi guru dan anak-anak, karena tidak ada peresapan debu tadi ke pohon-pohon. Sekolahnya gersang kan? Nah, sehingga ya kami mempunyai ide untuk mengangkat penghijauan ini. Kami suruh anak-anak beserta guru-gurunya juga untuk membawa bibit-bibit ya yang bisa ditanam di lingkungan sekolah. Baik itu pohon yang tidak ada buah, yang tidak ada bunga, maupun pohon-pohon atau bunga-bunga yang ada bunganya. Maksudnya di sini kan ada pohon yang tidak berbuah dan tidak berbunga, itu ada pelindung. Kemudian kalau untuk yang mengindahkan itu kan yang berbunga. Itulah kami suruh anak-anak beserta gurunya juga untuk membawa
bibit-bibit tumbuhan tersebut. Nah, dengan adanya ide-ide kami seperti itu, alhamdulillah berjalan. Setiap hari Sabtu kami galakkan ya untuk melaksanakan penghijauan tersebut, karena setiap hari Sabtu olahraga bersama, setelah itu langsung dilanjutkan untuk penghijauan. Dan dari ide-ide tersebut terbentuklah ya, terrealisasilah sekolah yang indah seperti ini. Cantik kan? Seperti kelompok anggota kelompoknya, ada pagar berwarna-warni, pohonnya ada, mataharinya walaupun dia mataharinya terik, kalau ada pohon tidak langsung masuk ke dalam ruang kelas. Nah, ini gerbang ya Bapak Ibu. Ini karena mataharinya kan dari sana, gerbangnya sini. Ini tong sampahnya ada, sampah tidak ada lagi, dimasukkan semua ke tempat sampah. Ya mungkin dari kawan-kawan ada yang bisa menambahkan, Ibu Lucy. Dimensi yang diambil, elemen apa yang diambil dari itu? Tema tadi kan penghijauan. Oh iya, kami bergotong royong karena untuk mewujudkan sekolah seperti ini, ya mewujudkan sekolah seperti ini tidak akan bisa dilaksanakan oleh satu kelompok atau satu orang. Makanya kami melaksanakan hidup elemennya itu bergotong royong. Gambarnya gotong royong. Boleh lebih dari satu. Oh bisa Bu. Oh oke, baiklah. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menambahkan, Ibu Lucy, Bu Betty, Ibu. Langsung tanggapan aja ya. Mungkin dari kelompok yang lain mau menanggapi, kami persilakan waktunya. Hanya untuk satu pertanyaan. Hanya untuk satu tanggapan. Ayo kelompok 2 balas dendam. Kelompok 2. Ayo. Bagaimana aku tidak boleh banyak? Tanya Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan memberi tanggapan kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya atau diskusinya. Di sini kami sudah melihat hasil karyanya sudah sangat bagus, sudah sangat baik. Ada pohon, ada sampah-sampah berserakan, tetapi di dalam kegiatan tersebut, aku kira di sana kan dalam menanam pohon itu kan ada anak yang menanam. Siapa sih yang menanam itu? Oh kan nggak ada anaknya, langsung tumbuh ya. Pohonnya langsung tumbuh besar ya itu ya. Itu maksud saya itu siapa yang menanam? Kok tiba-tiba menjadi besar seperti itu? Ya, selanjutnya kita ke sesi penguatan. Nah, jadi itulah tadi untuk selama ini kan kita belum tahu apa itu P5. Jadi kita sudah tahu. Pertama kali kita lihat dulu keadaan sekolah kita. Keadaan sekolah kita. Yang kedua, kesiapan guru dan murid, seluruh warga sekolah. Terus dilihat dulu sarana, fasilitas atau menggunakan mitra sekolah, itu dilihat dulu, dirancang dulu terlebih dahulu apa lokasinya, lahannya masih lebar, apa ini untuk ngebun kacang, boleh. Nah itu tadi untuk menyiapkan P5 ya. Jadi yang selanjutnya identifikasi isu apa permasalahan sekolah yang sedang dihadapi. Apa terlalu banyak sampah, biar dijadikan hasil atau produk yang bisa bermanfaat. Atau tadi lingkungan gersang, boleh. Dari banyak tema boleh dipilih yang mana kira-kira yang sesuai dengan keadaan sekolah kita. Selanjutnya pilih dimensi yang harus kita bisa mewujudkan P5 kita tadi apa saja. Yang pertama sudah pasti gotong royong ya, berkolaborasi, terus mandiri, kreatif, semuanya itu ada ya pasti. Terus anak menanam pohon, sayang merawat pohon itu ciptaan Tuhan, termasuk yang pertama. Ya kan? Boleh, ada semua boleh. Terus
Selanjutnya pilih tema proyek sesuai dengan isu. Nah, sesuai dengan isu, tema sesuai dengan isu atau permasalahan yang ada di sekolah. Nah, itulah ya. Ya. Kami ada pertanyaan kan? Kalau yang ini tadi masih dari 3 kelompok itu dia rata-rata mengenai lingkungan. Nah, sedangkan temuan permasalahan kita khususnya di sekolah kita itu tentang budi pekerti anak, akhlak. Apakah itu bisa kita buat, kita bentuk di dalam P5 itu kita masukkan dalam pembelajaran itu? Ada tema apa itu Bu Nini? Dari ada berapa? Coba cari dulu. Hafal. Bisa Bu. P5 itu tidak mesti ada proyeknya. Nah, tidak mesti ada proyek. Yang penting prosesnya. Yang kita nilai itu proses, bukan hasil sebenarnya. Misalnya lo nanam terong. Terus sekarang kita sampai buah sudah mati. Apakah P5 kita tadi jalan? Tidak jalan. Jalan Bu. Proses menanam itu kan jalan. Tinggal produknya hasil. Nah, prosesnya udah ada. Yang perlu itu proses. Ya. Proses. Nah, kalau P5 di sekolah Ya, Bu. kita ini termasuk sudah jalan sebenarnya, walaupun kita belum ini tanpa kita menggunakan proyek ini tadi memang sudah jalan dari dulu-dulunya. Yang menjadi kendala kita sekarang ini, Ibu terus terang Apa tadi, ya, Ru? tentang kenakalan Nah. anak, sopan santun, akhlak mereka itu saat mereka istirahat itu mereka harus bagaimana? Betul jauh Ibu Epi tadi, itu Bu jam istirahat. Nah memang benar, tapi kadang-kadang Itu bisa dimasukkan. Mana Bu, ketemu dong. belum tertanam di jiwa anak itu. Saat jam istirahat Yang pertama apa yang perlu hidup mereka berkelanjutan. Yang kedua apa tuh? Nah bahaya di situ. Nah, itu Bu, kita sangkutkan dengan boleh juga dengan mitra di sekolah. Mitra kita sesama umpama yang apa kemarin itu tetuh adat sini atau dengan kita kerjasama dengan komite ada yang agama, pemangku agama apa, atau boleh juga kita menggunakan sumber daya yang ada di sekolah. Umpama ada guru agama kita yang lebih, itu boleh kita seminggu mengadakan siraman rohani dengan anak-anak. Prosesnya lo mana? Tapi ini juga bersangkutan dengan kombel itu kan Bu, untuk kita berunding dulu mana kita dalam kombel. Intinya Bapak Ibu, kegiatan kami ini yang pertama kita menghidupkan kombel. Ya, kami dituntut untuk menjalankan kombel. Kombel itu komunitas belajar. Narasumbernya tidak mesti kami berdua, kita bisa bergantian. Kita jadwalkan 1 bulan sekali misalnya. Kemudian untuk narasumbernya bisa bergantian. Bikin kayak jadwal pembina upacara. Bulan ini itu apa, materi apa yang akan disampaikan. Boleh belajar pada PMM. Di sana ada semua. Pandu-panduan untuk mengajar, pelatih itu ada semua. Jadi mari bersama-sama kita jalankan lagi komunitas belajar kita. Itu yang namanya kombel beda dengan rapat ya. Kalau kombel itu untuk kemajuan peserta didik dan kompetensi guru, tapi lebih banyaklah ke peserta didik. Itu terjadwal dan berkelanjutan. Misalnya seperti diusulkan Ibu Nita tadi, ada masalah kenakalan anak. Bisa kita duduk bersama di kombel. Masalahnya apa, kemudian tindak lanjutnya apa. Pada pertemuan kombel selanjutnya bisa kita lihat dari hasil upaya kita tadi sudah berhasil belum, apakah sudah berkurang. Itu bisa kita bahas pada kombel berikutnya Bu. Kemudian cara belajar kita, mungkin Bapak Ibu dalam kelas kita boleh sekali-kali mengadakan pembelajaran seperti tadi. Mungkin anak-anak akan terasa semangat ya, pasti mereka akan senang kalau kena dengan ceramah, dengan belajar individu. Mereka mungkin bosan itu. Sesekali kita selingi dengan diskusi. Ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan di luar kegiatan kita ini. Sebelum kita menutup acara ini Bapak Ibu, ini ada refleksi. Refleksinya menjawab pertanyaan, boleh ditulis pada stick note, kemudian ditempel pada kertas plano dengan pertanyaan. Ini melengkapi kalimat rupa ya. Sebelumnya saya berpikir kegiatan proyek profil itu apa?
Sekarang saya menyadari bahwa kalau tadi misal kita belum mengerti, sekarang kita sudah belajar, sudah mengerti. Boleh ditulis pada stick note, nanti ditempel di sana. Tata di sini Bapak Ibu, di sini sudah ada kolom refleksinya. Aku mau di videoin. Ada fotonya. Sini, aku dulu ya. Video kan? Aku juga. Aku ada sini enggak? Aku dari mana? Aku mau masuk video enggak? Aku tadi enggak sering ada video. Ada Betty. Paket nih. Ada Betty. Mana punya buat tadi, Ren? Pada awalnya saya berpikir kegiatan proyek profil itu adalah pembelajaran yang sulit untuk dilaksanakan yang dipahami. Ternyata setelah saya mengikuti pelatihan ini, pembelajaran ini sangat mudah dan menyenangkan bagi kita seorang guru dan peserta didik. Wow, keren. Sebelumnya ribet, ternyata menghasilkan. Good. Alhamdulillah. Ya, itu refleksinya. Bapak Ibu, kami minta intinya Ya, dapat menikmati semua proses ini. Kalau kita benar-benar mau melakukan hal ini, bagus sekali kiranya ya. Kita semangat, kita senang, anak-anak pasti pulang dengan membawa ilmu dan juga tidak dengan wajah tertekan, dengan batin tertekan. Ya, mengapa kita sekarang dilarang memberikan PR-PR? Biasanya kan yang buat 20 buah, 50 buah, minimal 10 buah. Karena di rumah berantem dengan orang tuanya. Kenapa? Pendapat guru kami seperti ini. Mak-baknya tak ngerti pendapat mak-baknya seperti ini. Akhirnya ricu, nelpon gurunya, ngamuk-ngamuk. Ya, tapi kalau kita diberi ilmu, kita sebagai siswa ya, diberi ilmu dan seperti guru kita tadi, itu dipraktekkan, prakteknya ada, bentuk bendanya ada, konkretnya ada, jadi semuanya lengkap di situ. Jadi nyanyi-nyanyi juga ada. Jadi kalau menit-menit terakhir untuk ngantuk itu akhirnya terbuang secara sendiri kayaknya ya. Kalau kita menerapkan pembelajaran seperti ini. Yakinlah Bapak Ibu, semuanya tidak sulit jika kita mau. Ya, jika kita mau pasti tidak sulit. Dan akhirnya indah, menyenangkan. Jadi kurikulum Merdeka itu selama ini dalam hati merutu-rutu, ya, hantu yang sangat mengerikan bagi kita ya, kurikulum Merdeka ini. Tapi rupanya kalau kita nikmati, kalau kita terjun secara langsung, indah dan sangat menyenangkan. Itu bagi saya sendiri yang merasakan ya. Jadi tadi juga sempat saya bilang, ini udah jangan terlalu ini, mungkin mereka nanti bosan, ya. Udah pikiran mereka mungkin udah di rumah. Begitu juga siswa kan, pikirannya sudah mau jajan, ya, siswa. Tapi kalau kalian berikan pelajaran seperti itu, nggak mau mereka keluar kelas. Mengapa? Rasa penasaran mereka itu sangat seperti apa akhir dari pembelajaran ini nanti? Dibawa kemana sih? Nanti saya mau diapakan oleh guru kita. Kalau kita seperti itu, jangan marah. Ya. Mengapa jangan marah? Kelakuan kita juga seperti itu. Ya, kita iya. Jadi kita
nafsu kita istilahnya untuk menjadi kelompok yang itu tuh luar biasa. Terus untuk Bapak Ibu tolong terapkan ya. Untuk mengelompokkan siswa jangan siswanya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu semuanya juga IKM ini rupanya menyenangkan, ya menyenangkan. Andaikan kita misalkan mau melaksanakan pembelajaran itu, jadi kita bisa loh ngajarin. Apa sih saja mungkin saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang beragam ya, ada hanya gambar, tidak ada penjelasan di sana tapi bisa menyampaikan. Ada hanya dengan tulisan. Itulah yang dikata dengan hasilnya berdiferensiasi, beragam. Kami beri satu kesempatan lagi untuk merefleksikan kegiatan kita hari ini kepada Bunda Erni. Kami persilakan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebenarnya selama ini kita merasakan betapa sulitnya kita untuk beralih dari kurikulum yang satunya ke kurikulum yang lainnya. Namun dari kertas yang berwarna pink sampai ke kertas yang berwarna biru kuning, kita mendapatkan hasil refleksinya yang begitu menyenangkan. Namun dalam hal ini apa yang disampaikan tadi, kalau masalah penghijauan apa sebagai itu, kita memang betul-betul ini tanpa adanya P5 kita sudah jalan. Kita kompak, kita bersama-sama fokus dulu, semampu kami yang sudah tua-tua, kami tetap mendukung dan mengikuti semampu kami. Insya Allah dengan adanya kerjasama ini nanti anak-anak kita akan berhasil dengan baik. Kunci dasarnya bisa membaca, menulis, berhitung tadi, namun dirangkum di dalam bentuk P5 tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih telah memberikan tanggapan. Kegiatan kita pada hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kami selaku pelaksana kegiatan, apabila ada kesalahan dan kekurangan pada kegiatan pada hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami hanya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan. Namun kedepannya mari bersama-sama kita membenahi dari kekurangan-kekurangan yang kami laksanakan. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah acara kita pada hari ini berjalan dengan baik sesuai harapan dan menyenangkan. Mudah-mudahan dari ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dengan waktu yang singkat tapi sangat luar biasa bisa kita terapkan, kita laksanakan dalam pembelajaran kita di kelas bersama anak didik kita. Sehingga terciptanya suasana kelas yang menyenangkan, siswa-siswa yang baik, budi pekerti, akhlak seperti kata Ibu Zarnita tadi. Amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup acara pada hari ini, saya sebagai pembawa acara pada hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah kami mohon ampun. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah joget lagi ya, sepertinya habis kok. Habis.